Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayah. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Pada hari ini saya akan membacakan hasil kerja artikel saya yang bertema pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat terbuka. Bahasa ini menerima unsur-unsur asing daerah sehingga memperkaya kosakata perkembangan bahasa Indonesia. Dipengaruhi berbagai faktor, antara lain suku, budaya, dan bangsa, maupun pengaruh dari hal lain. Adanya kontak bahasa ini membukakan memakai bahasa asing dibandingkan bahasa daerah. Dalam bahasa asing, contohnya no smoking lebih sering digunakan daripada bahasa Indonesia, contohnya dilarang merokok. Bahasa asing akan mempengaruhi citra bahasa Indonesia di situ sendiri. Penyebab terjadinya bahasa asing di Indonesia adanya intervensi dan integrasi. Intervensi bangsa Indonesia adalah bahasa nasional yang berpikasi bahwa kewibawaan akan berkembang dalam masyarakat akan terpengaruhi oleh globalisasi. Banyaknya unsur pengetahuan dari bahasa Jawa dianggap pemberkayaan bahasa Indonesia, tetapi masuk dari bahasa Inggris dianggap pencemaran dan kemurnian bahasa kita. Integrasi, selain intervensi, integrasi juga dianggap pencemaran terhadap bahasa Indonesia. Integrasi adalah unsur dari bahasa lain yang sudah dianggap dan dipakai dari sebagian dari bahasanya atau yang masuk. Contohnya antara lain pengungkit, riset, sopir, dan dongkrak. Gejala yang paling rusak adalah campur kode. Berbicara bahasa daerah dicampur dengan unsur bahasa Indonesia. Dalam kalangan pelajar seringkali bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional karena saat ini adalah masa globalisasi dalam bahasa Inggris mencakup seluruh dunia. Dengan demikian bahasa Indonesia tergeserkan oleh bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya. Langkah-langkah pencegahan penggeseran bahasa Indonesia yaitu masyarakat lebih mengutamakan bahasa Indonesia dalam bersosialisasi dengan baik dan benar. Dengan adanya undang-undang penggunaan bahasa Indonesia, masyarakat mampu menanam diri agar tidak cinta kepada bahasa negara asing lainnya. Kesimpulannya, dengan masyarakat lebih menggantikan bahasa asing, bahasa Indonesia akan tersingkirkan. Adapun dampak positif dan negatifnya. Positifnya, jika menggunakan atau belajar bahasa asing, kita akan mengetahui perkembangan zaman dan nasional. Negatifnya, bahasa Indonesia akan tergeser dengan bahasa asing atau bahasa Inggris. Untuk itu, kita harus menyelamatkan bahasa Indonesia agar tetap terjaga kemurniannya bahasa Indonesia dan tidak tergeserkan oleh bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Ya, sekian artikel dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.